Nongol di awal Ramadan 2023 dengan konsep flash yang beda, performa yang tinggi dan juga baterai yang reliable. Ini dia Vivo V27. Dan yuk kita obrolin handphone yang satu ini. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo, dan emang gue biasa nih seliweran di dunia internet itu ngomongin teknologi dan juga productivity. So if you're into this kind of videos, please do click subscribe and also turn on for every notification from this channel. FYI, emang gue diajak sama Vivo untuk bikin video ini, nyobain sambil juga ngeliat-ngeliat seperti apa sih performa dari Vivo V27. Dan ya, di sini gue pengen cerita tentang beberapa hal lah setelah penggunaan gue kurang lebih seminggu si Vivo V27 ini. Jujur aja, pas pertama kali unbox terus pegang barangnya, rasanya Vivo V27 ini adalah V-series yang naik kelas. Ultra Slim 120Hz 3D Curved Screen yang menjadi andalannya X-Series itu hadir di sini. Dan finishingnya yang gue pegang ini namanya adalah Noble Black. Spesifik yang gue pegang ini punya kesan dan juga feel yang elegan di tangan karena emang selain warnanya, bodi belakangnya ini confirm dia menggunakan bahannya kaca dan sudah punya texture fluorite AG glass dan juga framenya itu metal. Highlight bodi belakang Vivo V27 itu hadir di bagian belakang atas. Bukan kameranya, tapi flashnya. Disebut oleh Vivo namanya Aura Light Portrait. Bentuknya unik dan ini pertama kali hadirnya ya di Vivo V27 ini. Di sebelahnya itu ada 3 kamera yang udah fully customized dan gak ketinggalan begitu kita putar ke depan. Kelihatan deh layarnya ini yang sudah curvy. Ukurannya 6,78 inci dengan panel AMOLED 120Hz refresh rate-nya dan resolusinya FHD+. Vivo claim that this is the slimmest 3D curved screen smartphone in Vivo history. Dan nggak berhenti di situ, Vivo V27 ini hadir dengan bezel yang sudah simetris dan juga model kamera depan punch hole yang menjadi rumah untuk kamera depan barunya Vivo, yaitu 50 megapiksel HD autofocus front kamera. Nggak ketinggalan secara keseluruhan, Vivo V27 ini juga sudah punya sertifikasi IP54. Jadi udah dust dan juga splash resistant. Dengan ukuran bodi yang slim dan juga thin, bawaannya pengen bilang, wah baterainya nih pasti ditahan-tahan. Tapi alhamdulillahnya enggak. Karena Vivo V27 ini punya tipikal baterai 4600 mAh. Dan di saat 1 minggu ini gue coba main-main, ternyata performa baterainya oke. Karena secara screen on time-nya itu gampang banget gue mendapatkan angka 7 jam lebih. Nggak berhenti di situ, sisa baterainya ini masih 24% dan penggunaannya sendiri juga udah lebih dari 1 harian. FYI, tapi hasil ini gue dapatkan karena gue lagi menggunakannya full wifi. Kalau ada GSM-nya tentu akan ada sedikit perbedaan secara hasil screen on time. Tapi walaupun begitu, sebenarnya nggak perlu takut karena charging time dari Vivo V27 ini udah asik banget. Vivo V27 hadir dengan kemampuan 66 watt flash charge. Secara konsisten gue ngecharge dari 15% ke 100%, gue memerlukan waktu keduanya ini di bawah 1 jam. Dan gak berhenti di situ, di saat gue coba iseng ngukur nih, di saat gue ngecharge 20 menit gitu, gue pengen tahu penambahannya bisa berapa sih. Ternyata dari 15%, dia bisa bertambah 45% itu ke 60%. Jadi ya, secara performa baterainya oke, dan juga untuk kemampuan ngecharge-nya, Vivo V27 ini udah menyenangkan lah. Buat lo yang tipikalnya kayak gue, suka lupa ngecharge malam, dan paginya buru-buru pengen keluar, tapi perlu handphone dengan tenaga yang cukup untuk 1 hari. Tadi sempat gue bahas ya, salah satu yang baru di Vivo V27 ini adalah Aura Light Portrait. Gampang banget orang ngeliat ini sebagai satu buah gimmick, tapi ternyata faktanya adalah enggak. Ini gue akan coba pasangin beberapa foto menggunakan Aura Light Portrait versus tanpa Aura Light Portrait gitu ya. Banyak beberapa product shots yang bisa gue dapetin ini jadi lebih menarik menggunakan Aura Light Portrait dengan posisi di kamera itu always on. Tidak hanya di mode portrait aja, tapi juga di mode biasa. Jadi ada sedikit extra punch yang bisa gue dapetin, terutama untuk product shots yang selama ini emang biasanya gue pakai. Secara keseluruhan setup kameranya sendiri, Vivo V27 ini memiliki 50 megapiksel OIS Ultra Sensing kamera, 8 megapiksel Ultra Wide Angle kamera, 2 megapiksel Super Macro kamera, dan juga kamera depannya 50 megapiksel HD autofocus kamera. Uniknya adalah untuk main kameranya Vivo V27 ini sudah menggunakan Sony IMX766V sensor. Jadi bukan sembarang Sony IMX766 biasa, ini Sony IMX766V yang berarti sudah di fully custom sama Sony untuk Vivo V27 series. Dan secara keseluruhan, kalau digabungin nih Aura Light Portrait, terus juga Sony IMX766V sensor, Vivo ngeklaim kita bisa mendapatkan gambar yang lebih stabil dan juga lebih jernih, lebih cerah. Jadi intinya adalah dalam kemampuan cahaya kurang, Vivo V27 itu bisa menghasilkan gambar yang bisa dibilang punchy, crispy, dan juga nice to look. Apakah seperti itu? Yuk kita lihat hasil foto-fotonya deh yang gue udah punya ya. Secara umumnya, handphone ini emang bisa gue bilang nih, kalau dalam kondisi cukup cahaya dan dynamic range-nya ini udah cukup luas di kelasannya.
Tapi emang untuk tingkat brightness dalam kondisi kurang cahaya, Vivo V27 ini bisa gue bilang on another level, baik di mode foto ataupun juga di mode video. Vivo V27 ini seperti mencoba mengerahkan segala upayanya gitu ya untuk bisa mendapatkan hasil gambar yang cukup bright atau lebih cerah dalam kondisi kurang cahaya sekalipun, tapi dengan tingkat noise yang bisa dibilang relatively ini kecil. Jadi cukup clean lah untuk kelasannya. Dan gak berhenti di situ, Vivo juga ngenalin Super Night Video di Vivo V27. Ini bukan satu buah mode khusus, melainkan bener-bener lo tinggal buka aplikasi kamera, buka bagian videonya, dan lo udah bisa merasakan si Super Night Video ini. Lo tinggal coba nge-shoot aja dalam kondisi yang cukup low light, dan lo bisa ngeliat nih si Vivo V27 in a way ini menghasilkan gambar yang cukup cerah, cukup terang, dan juga secara noise ini lagi-lagi bisa gue bilang relatively clean, kalaupun coba kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di kelasannya. Oke, selesai soal kamera, kita bahas tentang bagian performanya. Ini nggak main-main sih. Vivo V27 dia memilih menggunakan Dimensity 7200 yang punya proses fabrikasi 4 nanometer sebagai otaknya. Dibantu dengan RAM 8GB plus 8GB extended RAM dan juga nggak ketinggalan storage 256GB. Gue bisa mendapatkan skor-skor yang ini luar biasa banget dari Vivo V27 untuk masalah benchmarking sintetis. Diukur pakai Antutu 9, gue bisa mendapatkan angka ini 633.267. Pakai Geekbench 6, gue ukur mendapatkan single core-nya itu 1202 dengan multi-core score 2657. OpenCL Geekbench 6 gue bisa dapetin skor 3491 dan Vulkan Geekbench 6 skornya 3509. Masih penasaran dong? Gue coba install 3D Mark, terus Wildlife Stress Test yang ya ini beberapa handphone flagship pun juga keteteran kalau gue coba pakai yang loop gitu ya. Tapi ternyata Vivo V27 ini tingkat stabilitasnya 99,2%. Skor paling tingginya ada di angka 4193, sementara skor paling rendahnya ada di angka 4160. Dah lah, dari performa Vivo V27 emang bisa dibilang top. Menariknya lagi, semua benchmarking ini gue lakukan dengan kondisi baterai start dari 24%. Jadi harusnya dengan kondisi baterai yang lebih nyaman, skornya bisa lebih tinggi lagi. Nice one, Vivo. Kalau ada yang nanya-nanya pas benchmarking test tadi, apakah Vivonya ini panas? Ya jawabannya lah iyalah. Orang di-push banget-bangetan juga gitu kan. Abis Antutu, langsung Geekbench, langsung 3D Mark. Jadi ya, panas sih hadir. Suhunya ini kalau gue coba cek, nggak valid ya, cuman gue cek secara software aja. Pakai Antutu, itu dia ada di angka 61 derajat untuk bagian CPU-nya, dan total baterainya itu ada di angka sekitar 42,1 derajat kalau gue nggak salah ingat. Tapi walaupun suhunya tertinggi ya, gue tetap amazed dengan fakta bahwa ya stabilitas performanya tetap masih bisa kejaga. Ngobrol-ngobrol sama tim Vivo, ini sepertinya memang akibat adanya peningkatan cooling system yang dimiliki sama Vivo V27 kalau dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Sebutan dari Vivo untuk cooling system yang baru ini adalah Ultra Large Vapor Chamber Bionic Cooling System. Susunannya ini mulai dari Graphic Sheets, Ultra Large VC, sampai High Thermal Conductivity Graphite yang dipakai untuk bisa menurunkan suhu dari Vivo V27 ini sampai dengan 1,5 derajat. Kebayang ya, kalau misalnya dipakai buat hari-hari sih, nah ini harusnya udah nggak ada masalah. Gue pribadi nyoba ya kalau di sekitaran cuman sosmed, messaging, udahlah jangan ditanya. Saat split screen pun juga gue tidak merasakan adanya hambatan yang gimana-gimana. Hambatannya mungkin cuma di aplikasi yang nggak support aja. Ngomongin soal penggunaan sehari-hari ya, kalau lo emang termasuk orang yang seneng multimediaan, layar dari Vivo V27 ini secara pewarnaannya itu udah asik ya. Tapi emang untuk loudspeakernya hanya satu di bagian bawah handphone aja. Untungnya suaranya ini berkualitas ya, loud dan juga punchy di bagian bassnya. Lastly, yang menurut gue nggak kalah penting buat dibahas di handphone-handphone Vivo, tentu yang pertama itu adalah Vantage OS yang menjadi UI dari Vivo V27. Vantage OS kali ini hadir dengan Vantage OS 13, jadi base-nya juga Android 13. Banyak customization yang bisa lo lakukan, nggak ketinggalan juga kinetic wallpaper-nya masih bisa lo pakai. And also NFT multifunctions. Ini ngebantu banget ya, nggak cuma untuk masalah perkara ngisi e-money dan segala macam ya, tapi bisa mindahin data. Semisal lo tinggal di apartemen, itu kan ada kartunya gitu ya. Nah, data di kartu itu bisa lo pindahin ke handphone Vivo V27. Jadi bisa dibilang penggunaan kartu lo atau bawa kartu kemana-mana lo itu berkurang drastis lah. Karena hadirnya ya si Vivo V27 ini dengan NFC multifunctionsnya. Nah, pada akhirnya kalau kita coba ngeliat body depan, body belakang, terus performa, kamera dan segala macam ya, Vivo V27 ini jadi terasa menarik banget ya. Apalagi harganya mulai dari 5.999. Pasar yang lagi penuh nih di tahun 2023 ini,
tapi juga bisa dibilang bersaing banget sebenarnya Vivo V27 di harga 599 itu gitu. Jadi ya silakan lah. Kalau emang lagi nyari handphone, masukin si Vivo V27 dalam daftar handphone yang perlu untuk dilirik. Itu menurut gue ya. Setelah penggunaan Vivo V27 ini selama kurang lebih hampir 1 minggu atau 1 minggu lewat lah. Kalau menurut lo gimana? Mungkin ada 1 atau 2 hal yang pengen lo tanyain, boleh tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!